Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Suzita, salah satu mahasiswa program studi Magister Pendidikan IPA, program Pasca Sarjana Universitas Mataram, akan memaparkan hasil proyek dari tugas mata kuliah Analisis Konsep Esensial IPA dan Pembelajarannya dengan dosen pengampu Profesor Dr. Arisdoyan MSI PhD, dan materi terkait tentang proyek yang akan saya paparkan yakni tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari IPA terpadu untuk SMP MTS kelas 8 semester 2. Materi tersebut termuat dalam kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, di mana kompetensi dasar 3.6 yakni menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Sedangkan kompetensi dasar 4.6 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, kapilaritas, misalnya dalam batang tumbuhan. Untuk memenuhi sasaran yang diinginkan pada kompetensi dasar, terdapat beberapa indikator pencapaian kompetensi yang telah dipetakan. Untuk kompetensi dasar 3.6 terdapat 9 indikator pencapaian kompetensi, di mana 2 diantaranya yakni menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu merupakan salah satu dari bagian proyek yang akan saya paparkan. Kemudian untuk kompetensi dasar 4.6 terdapat 2 indikator pencapaian kompetensi, di mana salah satunya yakni menyajikan data hasil percobaan tekanan zat cair pada kedalaman tertentu yang merupakan bagian dari proyek yang akan saya paparkan. Untuk proyek yang saya buat di sini, pertama pompa hidrolik dengan media jembatan. Yang kedua, ada simulasi menggunakan laboratorium virtual PET. Yang pertama, pompa hidrolik. Pompa hidrolik merupakan komponen dari sistem hidrolik yang membuat suatu cairan mengalir. Atau bisa disebutkan, pompa hidrolik sebagai sumber tenaga yang dapat mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga hidrolik. Tujuan untuk pembuatan pompa hidrolik dengan media jembatan ini yakni peserta didik mampu memahami konsep tekanan dan hukum Pascal. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Secara matematis diperoleh persamaan pada pompa hidrolik sebagai berikut. P1 sama dengan P2. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jembatan hidrolik tersebut diantaranya ada 1 lembar karton, 4 suntikan dengan ukuran 10 mili, selang infus, lem, ada lem tembak dan ada lem G, kemudian ada gunting dan cutter, kemudian ada klem, tusuk sate, bor, penggaris, warna makanan, stik es krim, dan alat tulis. Untuk pompa hidrolik dengan media jembatan, di sini jembatan yang bekerja secara bersamaan melalui suntikan A ke suntikan B atau sebaliknya. Berikut video dari sistem kerja jembatan hidrolik yang telah saya buat. Berikut ini merupakan alat peraga yang saya buat. Ini berkaitan dengan pompa hidrolik dengan media jembatan hidrolik, di mana terdapat suntikan A dan suntikan B di bagian bawah jembatan yang akan bekerja secara bersamaan dan nantinya akan mempengaruhi jembatan tersebut. Di sini
Berikut ini gambar dari jembatan hidroliknya. Sisi kiri merupakan jembatan hidrolik sebelum diberikan tekanan. Sedangkan gambar pada sisi kanan menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan pada jembatan hidrolik yang semulanya menjadi datar, akhirnya menjadi terangkat. Hal ini disebabkan oleh adanya tekanan yang diberikan dari suntikan A menuju ke suntikan B. Prinsip kerja pada sistem hidrolik atau pompa hidrolik dengan media jembatan tersebut ialah di mana pada jarum suntik terdapat prinsip fisika, yakni tekanan. Alat suntik dapat memberikan tekanan yang besar untuk menggerakkan hidrolik, dikarenakan ujung suntikan yang memiliki diameter lebih kecil dibandingkan dengan badan suntikan, sehingga tekanan yang dihasilkan akan lebih besar untuk menggerakkan pompa hidrolik. Hal ini sesuai dengan hukum Pascal, di mana luas permukaan yang terkena gaya berpengaruh terhadap tekanan dengan luas permukaan yang kecil menghasilkan tekanan yang lebih besar. Jadinya, luas permukaan di suatu benda akan mempengaruhi besarnya tekanan. Semakin besar luas permukaan, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil luas permukaan bidang, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini yang menyebabkan bagian jembatan bisa terangkat karena menerima tekanan yang besar dari suntikan. Yang kedua yakni simulasi menggunakan laboratorium virtual PET untuk menganalisis kedalaman benda, tekanan benda pada kedalaman tertentu. Tujuannya yakni peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan data hasil percobaan yang dilakukan melalui virtual lab mengenai tekanan pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Semakin dalam zat cair, maka akan semakin besar tekanan yang dihasilkan. Dan semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Dapat dituliskan bahwa tekanan atau P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana Rho merupakan massa jenis suatu zat cair, G merupakan percepatan gravitasi, H merupakan kedalaman atau volume zat cair. Jika memperhitungkan tekanan atmosfer yang berada di sekitarnya, maka rumus untuk tekanan hidrostatis yakni P sama dengan P0 ditambah dengan Rho dikali G dikali dengan H. Pada lab virtual PET terdapat banyak sekali pilihan tentang percobaan-percobaan yang ingin dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, di sini nama percobaannya yakni under pressure, di mana pada percobaan ini terdapat beberapa bagian komponennya. Yang pertama yakni di sini ada jenis penampang. Di sini terdapat ada 4 jenis penampang, akan tetapi yang dilakukan dalam percobaan itu hanya jenis penampang yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ada alat untuk mengukur tekanan. Terus yang ketiga di sini ada rule atau grid dan atmosfer, di mana rule atau grid ini digunakan untuk mengukur berapa kedalaman dari suatu zat cair. Sedangkan atmosfer di sini ada tombol on dan off. Jika mengklik tombol on, maka nantinya akan memperhitungkan jumlah tekanan udara atau tekanan yang berada di sekitar zat cair. Sedangkan jika off, maka yang diperhitungkan hanya tekanan yang berada pada zat cair saja. Kemudian di sini ada units, ada metric, atmosfer, dan English. Di sini komponen ini bisa digunakan untuk merubah satuan dari tekanan. Jika menggunakan metrik, tekanannya nanti menggunakan KPa. Jika atmosfer menggunakan ATM, dan jika mengklik English nanti satuannya akan menjadi psi. Kemudian di sini ada fluid density, di mana di sini massa jenis dari suatu zat cair. Zat cair di sini ada 3.
ada gasolin, bensin, water, air, dan honey, madu. Dimana masing-masing dari massa jenis zat cair ini berbeda-beda. Kemudian ada gravity atau percepatan gravitasi. Di sini juga ada 3, ada Mars, Earth, dan Jupiter. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, terdapat langkah kerja yang dilakukan oleh peserta didik untuk melakukan kegiatan percobaan tekanan hidrostatis. Yang pertama yakni menyiapkan laptop, kemudian membuka website PET, dan memilih fisika atau fisik, kemudian cari menu under pressure, lalu klik run now. Setelah masuk ke dalam menu, ke dalam Windows, kemudian putar keran air sampai penuh, klik grid dan rule agar memunculkan icon penggaris, kemudian atur besar percepatan gravitasi dengan klik gravity sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, untuk mengukur tekanan, pindahkan alat ukur tekanan pada kedalaman yang diinginkan. Di sini terdapat 3 percobaan. Yang pertama ada percobaan 1.1, mengukur tekanan pada kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter pada medium air dan percepatan gravitasi 9,8. Untuk percobaan kedua, mengukur tekanan pada kedalaman 2 meter dengan medium yang bervariasi dan percepatan gravitasi sama. Untuk percobaan selanjutnya yakni mengukur tekanan pada kedalaman 2 meter pada medium air dengan percepatan gravitasi 3 variasi. Setelah melakukan pengukuran, mencatat data hasil pengamatan pada tabel pengamatan, kemudian menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Di sini terdapat tabel hasil pengamatan yang telah dilakukan dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dan kedalaman yang berbeda-beda. Didapatkan tekanan mutlak pada kedalaman 1 meter yakni 111,116 kPa dengan tekanan hidrostatis 9,791 kPa. Untuk kedalaman 2 meter, tekanan mutlak sebesar 121,079 kPa dengan tekanan hidrostatis 19,754 kPa. Kemudian untuk kedalaman 3 meter, tekanan mutlak yang diperoleh yakni 130,532 kPa dengan tekanan hidrostatis 29,207 kPa. Untuk kedalaman 2 meter dan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat dan medium yang berbeda, di sini medium yang digunakan yang pertama yakni air dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik, memiliki tekanan mutlak 121,079 kPa dengan tekanan hidrostatis 19,754 kPa. Kemudian medium yang kedua yakni bensin dengan massa jenis 700 kg per meter kubik, tekanan mutlak sebesar 115,153 kPa dengan tekanan hidrostatis 13,828 kPa. Kemudian medium madu dengan massa jenis 1420 kg per meter kubik, tekanan mutlak yang diperoleh yakni 129,376 dengan tekanan hidrostatis 28,051 kPa. Kemudian untuk percobaan terakhir, massa jenis sama dan kedalaman sama dengan percepatan gravitasi berbeda. Percepatan gravitasi di Mars sebesar 3,7 meter per second kuadrat dengan tekanan mutlak 45,789 kPa dan tekanan hidrostatis 7,430 kPa. Kemudian percepatan gravitasi yang kedua yakni 9,8 meter per second kuadrat, which mean di bumi, tekanan mutlaknya 120,569 kPa dengan tekanan hidrostatis 19,576 kPa. Untuk yang terakhir, percepatan gravitasi 24,9 meter per second kuadrat dengan tekanan mutlak 307,315 kPa dan tekanan hidrostatis 49,867 kPa. Dengan melihat hasil percobaan tadi, massa jenis dari medium yang sama, yakni air, nilai tekanannya akan semakin besar jika kedalaman cairan juga semakin besar. Sehingga dapat dilihat semakin dalam suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini berlaku untuk zat cair dengan massa jenis dan percepatan gravitasi yang berbeda. Tekanan yang dihasilkan akan semakin besar jika kedalaman zat cair juga semakin besar. Hal ini sesuai dengan konsep tekanan hidrostatis. Sekian
menjelaskan tentang hasil proyek yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.